Kita bisa langsung mulai, Mbak Luki, Ibu Luki. Baik, Ibu, bisa. Ya, Ya. saya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti materi ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan mengenal berbagai macam permasalahan belajar pada anak. Yang tentunya ini menjadi kendala bagi orang tua selama mendampingi anak belajar di rumah. Nah, ini narasumber kita pada kesempatan kali ini adalah Ibu Luki Adisesi. Beliau adalah dosen di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Benar ya Bu Iki ya? Ya, betul Ibu. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Iya. Karena Bu benarnya waktunya sangat mepet sekali ya, karena kan 1 jam lagi beliau akan langsung mengisi di room yang lain juga. Nah itu waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan Ibu Luki. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas Bu Luki, suaranya keputus ini Bu Luki. Mbak Sita. Kenapa? Ya? Bisa dengar suaranya Mbak Luki? Bu Luki? Enggak dengar. Bu Luki, suaranya terputus itu. Enggak tahu ya dia. Bentar. Bu Luki, suaranya terputus Bu Luki. Ibu Luki, halo. Halo Bu Luki. Halo Bu Suaranya Luki. putus Bu. Telepon dulu deh. Di kali ini sebentar. Di admit all dulu. Ibu Luki, cek. Bu Luki, halo Ibu Luki. Belum bisa terdengar Bu. Alhamdulillah. Halo Bu Luki, Bu Luki. Halo. Sini, Pak Bangkai. Bu Luki bisa dengar suara saya Bu Luki? Ibu Luki? Bu Luki, suaranya nggak bisa terdengar ke sini Bu Luki? Boleh mungkin earphone-nya bisa di itu dulu. Nggak bisa terdengar belum Bu? Belum terdengar suaranya? apa sudah sekarang? Sudah. Sekarang sudah. Sudah Bu. Alhamdulillah. Oke Bu, sudah Bu. Ya. Silakan Bu Luki. Ya, mohon maaf sebelumnya karena memang seringkali, halo? Iya, sudah Bu, sudah terdengar. Silakan Bu Luki. Iya, seringkali kalau saya buka dari laptop memang seperti ini. Maaf Bapak Ibu. Oh, silakan Bu.
Silakan Bu Luki. Baik, saya lanjutkan. Saya sampaikan di awal tadi bahwa materi ini adalah materi yang pernah saya sampaikan beserta rekan-rekan psikolog di Dinas Pendidikan Kota Semarang. Halo, apakah Iya. bisa terdengar suaranya? Terdengar, Bu? Ya, Terdengar. sudah terdengar Oh Ibu iya, Luki. baik. Silakan langsung bisa disampaikan. Baik. Terima kasih. Ya, sharing kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, mengapa disebut dengan permasalahan belajar. Kemudian, maaf sebentar. Kemudian, apa saja faktor-faktor penyebabnya, dan juga jenis permasalahan dan kesulitan belajar itu apa saja. Lalu yang keempat adalah mengenai deteksi dini dan juga tentang intervensi yang bisa dilakukan sebagai alternatif cara penanganan bagi siswa berkesulitan belajar, dalam hal ini anak-anak, usia anak-anak. Baik. Nah, mengapa disebut permasalahan belajar? Mengapa kita tidak menggunakan istilah yang lain? Bagaimana biasanya kita menyebut anak atau remaja yang bermasalah? Bapak Ibu biasanya menggunakan istilah apa? Umumnya kita menggunakan istilah anak yang cacat, anak yang berbeda, anak yang tidak normal, atau anak yang terganggu, atau bahkan kita sebut anak yang sulit. Nah, inilah poin di mana kita harus berhati-hati menggunakan istilah, karena istilah ini adalah bentuk label yang kita berikan pada anak-anak yang bisa mempengaruhi kepercayaan diri dan juga kesehatan mentalnya yang nantinya bisa berdampak negatif. Nah, sehat dan normal, apa itu? Kalau kita sebut, kalau mungkin secara umum, secara awam atau orang-orang kebanyakan sering menggunakan istilah tidak normal. Lalu normal itu sebenarnya apa? Apa bedanya dengan istilah sehat? Itu sama atau beda? Nah, seorang psikolog HB Inggris merumuskan kesehatan mental adalah keadaan yang relatif tetap di mana pribadi menunjukkan penyesuaian atau mengalami aktualisasi dan realisasi diri. Kesehatan fisik maupun mental merupakan keadaan yang positif dan bukan berarti sekedar tidak ada gangguan. Jadi, bila kita katakan seseorang itu tidak ada gangguan, belum tentu sepenuhnya dia sehat. Maka ada spektrum yang disebut dengan permasalahan tadi. Ada permasalahan tapi belum sampai dikategorikan sebagai gangguan, contohnya gitu. Nah, sementara kalau normal itu kriteria yang bersifat kontinum. Jadi, kita sebut normal itu apabila seseorang ini melampaui atau di luar dari rata-rata orang kebanyakan atau kriteria umum. Jadi kalau kita sebut anak itu tidak normal, sama saja kita menyalahkan dia karena dia nggak sama dengan teman-teman kebanyakan. Nah, maka lebih baik kita sebut anak-anak dengan berkebutuhan khusus daripada tidak normal, gitu ya. Kemudian sebelum ada penegakan diagnosa permasalahan psikologis, lebih baik kita sebut masalah siswa dengan mengalami permasalahan. Jadi kita sebut dia, oh mengalami permasalahan belajar. Oh ada indikasi mengalami permasalahan belajar, permasalahan emosional, permasalahan perilaku gitu. Atau sebut saja gejalanya, oh anak ini sering berganti aktivitas atau sering tidak fokus, sulit berkonsentrasi misalnya, kita sebut saja gejala itu daripada kita langsung melabel dia mengalami, oh ini anak autis, oh ini anak hiperaktif misalnya. Ini sudah melakukan diagnosa terlalu dini, padahal sebetulnya kita belum mengamati gejala sepenuhnya. Daripada hiperaktif, kita sebut saja anak ini aktif, anak ini banyak bergerak, gitu, misalnya ya. Jadi misal juga untuk yang berkesulitan belajar atau mengalami permasalahan belajar tadi. Kalau misal anak sulit membaca, kita atau orang pada umumnya cenderung menyebut, oh anak ini disleksia gitu. Seolah-olah dia memiliki kompetensi untuk menyatakan seseorang atau anak ini disleksia.
Sebut saja bahwa dia sulit membaca atau mengalami kesulitan atau masalah dalam membaca daripada langsung menyebut disleksia. Ya, hati-hati melakukan deteksi dini atau diagnosa terlalu dini karena sebetulnya diagnosa hanya berhak dilakukan oleh yang berkompeten. Salah satunya juga psikolog. Gitu ya, Bu. Jadi kalau misalnya ada permasalahan mengamati sesuatu, ada baiknya untuk tidak langsung menyebut atau mengarah pada gangguan tertentu karena belum tentu, bisa jadi itu hanya gejala saja yang muncul. Kemudian yang kedua, mengenai faktor penyebab permasalahan belajar pada anak. Apa saja yang bisa menyebabkan permasalahan belajar pada anak? Tahapan identifikasinya ini saya mengutip dari Fletcher dan kawan-kawan tahun 2007. Nah, ini adalah bagian yang menyebut atau menjelaskan bagaimana kita bisa mengamati atau mengidentifikasi apa yang menjadi penyebab masalah belajar. Pertama, kalau Bapak Ibu amati, pasti yang kelihatan atau yang kemudian membuat kita menduga bahwa seorang anak memiliki permasalahan belajar adalah kemampuan akademiknya. Ya, misal dia susah membaca, dia lama sekali membaca soal, dia lama memahami soal misalnya. Ini adalah kurang kemampuan akademik misalnya. Nah, ini tahapan pertama yang kita lakukan yaitu mengamati kemampuan akademik, kemudian menduga apa permasalahan belajar yang dia alami. Nah, di tahap kedua kita mulai menganalisa lagi, membuat dugaan lagi tentang penyebabnya apa sebenarnya yang menyebabkan anak ini sulit membaca. Bisa karena kognitifnya, karena dia sulit membedakan bentuk huruf, dia sering hilang-hilang kalau mengeja, hurufnya ketinggalan, hurufnya kebalik misalnya. Ini proses kognitif. Kemudian faktor emosional perilakunya. Oh, anak ini nggak suka pelajaran membaca, jadi dia tidak semangat seperti kalau dia menggambar misalnya. Kemudian dia cemas, takut salah, takut kalau membacanya keliru, takut kalau baca keliru terus disurahin teman-temannya. Jadi ada kecemasan, ada faktor emosional perilaku di sini yang bisa saja menjadi penyebab munculnya kesulitan membaca tadi. Kemudian tahap ketiga, ini muncul ketika kita mulai memperhatikan faktor neurologis dan biologis serta lingkungan yang bisa mempengaruhi faktor kognitif dan emosional tadi. Kenapa panahnya banyak? Karena ini semua saling berkaitan dan bisa jadi kita justru menemukan sebab neurobiologinya dulu. Oh, dulu kakaknya memang susah membaca ya, adiknya seperti ini. Atau oh, dulu ayahnya waktu kecil juga telat membaca misalnya. Jadi ada faktor-faktor neurobiologis yang ketemu duluan. Baru kemudian kita mengidentifikasi proses kognitif dan perilakunya misalnya. Jadi tahapan ini bisa saling tidak berurutan terjadinya karena kita mengidentifikasi yang mana duluan gitu ya. Nah, ini salah satu yang yang bisa menjadi dasar bagi Bapak Ibu untuk mengidentifikasi penyebab permasalahan belajar. Kemudian lebih singkatnya, permasalahan belajar bisa terbagi menjadi dua, yaitu sebab eksternal dan sebab internal. Sebab internal adalah ketika ada penyakit atau kelainan bawaan atau faktor genetik, sementara sebab eksternal itu karena malnutrisi, adanya penyakit yang akut ya terjadi di kurun waktu yang singkat, tapi kemudian menimbulkan dampak yang berkepanjangan, contohnya kejang atau panas tinggi. Kemudian bisa juga disebabkan oleh lingkungan yang berisiko dan adanya kurang stimulasi dari lingkungan. Kemudian yang ketiga, kita bicara tentang jenis-jenis permasalahan dan kesulitan belajar. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah-istilah ini. Kesulitan belajar, lambat belajar, atau tunagrahita. Nah, istilah psikologinya, kesulitan belajar yang spesifik atau kesulitan belajar khusus itu bisa berupa disleksia, diskalkulia, atau disgrafia. Sementara lambat belajar dalam psikologi kita sebut dengan slow learner, biasanya istilahnya demikian. Kemudian untuk tunagrahita dalam istilah umum bahasa Indonesia digunakan istilah itu, sementara dalam psikologi kita menyebutnya sebagai disabilitas intelektual yang kita bagi menjadi yang kategori ringan, sedang, dan berat. Nah,
Kalau istilah ini digunakan secara umum, klasifikasi ini juga mendasari pembagian siswa dalam konteks sekolah SLB maupun inklusi. Jadi kalau di Semarang, menurut peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, yang bisa masuk kategori sekolah inklusi yang memenuhi kualifikasi untuk belajar di sekolah inklusi adalah yang mengalami lambat belajar dan disabilitas intelektual ringan. Sementara disabilitas intelektual yang sedang maupun berat sudah sebaiknya disekolahkan di SLB. Sementara kesulitan-kesulitan belajar ini karena memang juga prevalensi atau tingkat kejadiannya cukup banyak, disleksia, diskalkulia maupun disgrafia juga masih bisa bersekolah di sekolah inklusi. Nah, ini tergantung dengan kebijakan di dinas masing-masing. Di daerah Bapak Ibu sekalian mungkin berbeda. Ya, baik, ini selanjutnya karakteristik kesulitan belajar yang mungkin dijumpai di sekolah umum. Saya katakan tadi yang prevalensinya bisa jadi kita ketemu sehari-hari, mudah kita temui ya, ada banyak anak-anak yang menunjukkan gejala ini. Untuk disleksia itu kesulitan mengenal huruf, membaca, mengeja. Ada huruf yang hilang, ada huruf yang diganti, ada huruf yang kebalik. Nah, ini contohnya. Jadi misalnya P dia sebut D, D kebalik dengan B misalnya ya. Kemudian Q terbalik dengan G misalnya, keliru. Dia menggantikan huruf, menghilangkan huruf, atau kemudian kebalik, keliru menyebut huruf, itu disleksia. Diskalkulia itu sulit memahami operasi hitung, jadi hitung-hitungan keliru, memahami penjumlahan, perkalian, pembagian, dan seterusnya itu sulit memahami konsepnya. Dan juga waktu, misal ada bagan gitu berapa jam selesainya, itu dia tidak bisa mengidentifikasi, kesulitan menyelesaikan soal itu. Sementara disgrafia itu permasalahan menulis, termasuk tadi kalau disleksia itu sulit membacanya, disgrafia sulit menulisnya. Dan biasanya ini saling berhubungan. Anak yang disleksia biasanya juga disgrafia. Kemudian lambat belajar atau slow learner ini banyak dijumpai di sekolah umum dan mungkin sebagian belum teridentifikasi. Nah, ciri-cirinya anak-anak ini membutuhkan waktu belajar yang lebih panjang. Sarana dan belajarnya juga sehingga perlu dibuat lebih menarik ya. Nah, dia untuk memahami itu butuh waktu lebih lama dari temannya. Temannya dijelasin sekali, udah mudeng, dia mungkin butuh 2-3 kali baru paham. Nah, maka butuh perhatian lebih dari lingkungan ya. Kalau misalnya berkesempatan bekerja sama dengan psikolog untuk melihat IQ-nya, bila menggunakan skala Wechsler, lambat belajar masuk pada kategori IQ 70-85. Nah, kemudian yang masuk disabilitas intelektual ringan itu kategorinya mampu didik, tapi sebenarnya tidak disarankan di sekolah umum ya. Lebih baik inklusi, banyak sekali keterbatasan akademiknya, butuh pengulangan yang terus-menerus, dan bahkan mungkin kita harus siap menghadapi kenyataan bahwa dia tidak akan menguasai konsep tertentu. Jadi misal kurikulumnya disamakan dengan sekolah umum, akan ada beberapa target pembelajaran yang tidak akan tercapai kalau diberikan pada anak dengan disabilitas intelektual ringan ini. Nah, anak-anak disabilitas intelektual ringan itu membutuhkan cara belajar yang sesuai dengan kondisinya. Mungkin juga harus disertai aktivitas-aktivitas yang membuat dia tidak bosan. Nah, jika dicek secara IQ, anak akan menunjukkan IQ 50-70, biasanya demikian. Oke, saya lanjutkan slide selanjutnya. Untuk deteksi dini ya, bagaimana kita mengidentifikasi di awal. Nah, kenapa sih harus diidentifikasi di awal? Setidaknya Bapak Ibu memiliki gambaran tentang kondisi anak. Walaupun mungkin Bapak Ibu juga masih memiliki kemampuan yang tidak banyak tahu, juga khawatir keliru mengidentifikasi, tapi setidaknya ada gambaran. Dan gambaran Bapak Ibu ini, apabila suatu saat anak ini harus ditangani oleh profesional, hasil observasi dan pengamatan Bapak Ibu ini akan sangat bermanfaat untuk
menjadi dasar intervensi selanjutnya ya. Tahapannya, yang pertama Bapak Ibu bisa melakukan identifikasi dan klarifikasi. Karakteristik anak ini seperti apa? Anak ini nyaman atau senang jika diberi perlakuan seperti apa? Kemudian dia akan marah atau menunjukkan reaksi tidak suka bila seperti apa? Kemudian Bapak Ibu mengklarifikasi kondisi yang dikeluhkan ini. Bapak Ibu mengklarifikasi artinya bertanya ya, cross check dengan guru yang lain, dengan orang tua, itu juga bisa mengidentifikasi dan klarifikasi. Selanjutnya mengumpulkan data lebih lanjut. Alat deteksi dini harus tepat, bisa menggunakan panduan observasi, wawancara, mengamati tanda-tanda permasalahan yang muncul ya. Kemudian mulai mengarah pada yang ketiga yaitu analisa dugaan sementara. Menentukan jenis permasalahan yang dialami anak. Jadi sudah mulai mengerucut kalau awalnya dugaannya datanya masih luas ya, kemudian Bapak Ibu mulai menyaring dan memilah data yang memang berkaitan dengan jenis permasalahannya. Kemudian berdiskusi dengan rekan lain dan juga akhirnya merancang intervensi atau menentukan strategi penanganan dan bekerja sama dengan pihak yang tepat. Bila Bapak Ibu berperan sebagai guru, maka intervensi ini akan pada ruang lingkup pembelajaran di kelas atau di bidang akademik ya. Sementara kalau membutuhkan penanganan lain, maka bisa bekerja sama dengan pihak yang lain. Saya butuh diagnosa dokter terkait masalah pendengaran atau penglihatan, atau juga dengan psikolog jika membutuhkan pendampingan psikologis atau pemeriksaan psikologis. Begitu Bapak Ibu tahapan deteksi dini. Selanjutnya yang terakhir ini adalah tentang intervensi. Bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan program penanganan berbasis sekolah. Yang pertama, melakukan identifikasi, yaitu observasi wawancara. Observasi wawancara ini adalah yang terpenting dan sebetulnya cukup sederhana untuk bisa dilakukan Bapak Ibu sekalian. Karena alat-alat dan juga keterampilan yang diperlukan ini sangat mungkin dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai guru yang menangani anak sehari-hari. Selanjutnya, mulai dilakukan pendampingan emosional dan perilaku untuk pengamatan yang lebih mendalam maupun untuk mendapatkan data lebih banyak. Jadi anak ini didampingi lebih intens. Tidak hanya mengamati anak saat di kelas bersama-sama anak lain pada saat proses belajar, tapi juga mengamati anak saat istirahat, saat di kantin, saat bersama teman, dan seterusnya. Ini kalau settingnya sekolah ya, saat ini mungkin akan lebih sulit dilakukan karena kita sekolah dari rumah, tapi setidaknya pendampingan ini bisa juga dilakukan melalui metode seperti ini, melalui online atau bertanya dengan orang tua, atau meminta orang tua melakukan pencatatan bagaimana perilaku anak sehari-hari di rumah. Nah, kemudian perancangan program pembelajaran individual. Ini penting karena kebutuhan belajar masing-masing anak dengan permasalahan belajar itu sangat unik. Walaupun anak-anak umumnya juga unik, anak-anak ini lebih unik karena membutuhkan yang penanganan atau program yang lebih intens. Kemudian untuk lamban belajar, beberapa intervensi yang disarankan bisa memberi guru pendamping, remedial, dan alternatif pendampingan lainnya. Untuk disabilitas intelektual ringan bisa perlu shadow teacher atau satu one by one ya, satu guru satu murid. Ada remedial di luar sekolah, alternatif metode yang lebih efektif, dan juga tentu rujukan, juga komunikasi dengan orang tua. Di semua penanganan anak-anak dengan permasalahan belajar, komunikasi dengan orang tua dan bantuan pihak luar itu sangat-sangat membantu. Kemudian untuk diseleksi ya di skala kuliah disgrafia, perlu guru pendamping, perlu remedial, alternatif metode, juga rekomendasi untuk terapi dari luar ya. Nah, kemudian kesimpulannya, permasalahan belajar dapat terjadi pada semua anak dalam berbagai level yang bervariasi. Nah, tugas orang tua maupun orang dewasa di sekitar anak perlu menciptakan ruang untuk bereksplorasi dan juga bisa membantu anak untuk mengembangkan potensi. Mohon maaf Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon izin sebentar karena sepertinya ada tamu. Saya bukakan pintu sebentar ya. Saya stop videonya sebentar, baru setelah ini kita mulai tanya jawab. Kita tunggu dulu ya Bapak Ibu ya.
Sambil mungkin Bapak Ibu bisa mempersiapkan pertanyaannya yang akan disampaikan ke Bu Uki mungkin. Ya. Boleh Mas? Ya, ya. Ya, ya. Halo? Iya. Halo Bu Uki? Ya, Ya, silakan Bu. sudah Bapak Ibu mohon maaf karena tadi ada tamu. Bisa dimulai kembali diskusinya karena materi sudah saya sampaikan. Monggo Bapak Ibu bila ada yang mau sharing. Ini tadi Mbak Sita pesannya ke saya santai aja kok gitu katanya. Jadi saya monggo mempersilahkan Bapak Ibu untuk sharing. Iya, iya ini sifatnya kan diskusi kayak ngobrol biasa gitu Bu Uki. Nah, Iya. jadi bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaannya, silakan mungkin bisa ditulis di chat. Halo Bu Oh, Sita. bisa langsung juga bisa. Ya, bisa langsung. Iya Bu, silakan. Dengan Ibu Halo. siapa Bu? Halo, bisa langsung. Ya, bisa langsung Halo. Bu, silakan Bu. Ya, silakan Bu, langsung disampaikan pertanyaannya kepada Ibu Uki. Silakan. Ya, silakan Bu. Ya. Halo. Ya, Halo. ya, ya silakan Bu, sudah kedengar suaranya, silakan. Ya. Ini dari Kota Bitung. Ya, Bu Feibe ya. Ya, silakan Bu Feibe. Ya. Minta maaf, saya baru bisa bergabung hampir 2:30 karena jaringannya agak jelek. Ya, saya ingin bertanya sama Ibu. Pengalaman di sekolah saya ada murid yang dia maunya hanya bermain terus. Dia tidak mau belajar bersama dengan. Nah, itu waktu di sekolah ya Bu. Nah, sekarang juga belajar di luar sekolah, di rumah masing-masing, orang tuanya pun punya kesulitan ya. Kami selalu hubungi orang tua, memberi bahan ajar kepada anak. Anak itu pun setelah kami tanya tidak mau belajar. Nah, kiat apa kami sebagai guru maupun sebagai orang tua dalam hal menangani anak seperti itu? Jujur kami kadang bingung ya. Kami sudah melakukan pendekatan kepada anak ini, tapi maunya juga dia seperti itu. Terima kasih.
Terima kasih Ibu. Iya. Iya, Ya. tentu mungkin saya perlu bertanya dulu ya Bu, pendekatan yang sudah dilakukan bentuknya seperti apa ya Bu? Pendekatan kami kepada anak seperti kalau waktu belajar dalam kelas, kami bertanya anaknya namanya Daniel ya. Kami tanya Daniel mau belajar apa? Kami tanya kemauannya seperti apa? Tapi dia lebih suka Bu bermain, ganggu teman seperti itu sehingga guru kelasnya kadang kewalahan dengan dia. Ya, baik. Kalau dari penjelasan Ibu, berarti memang anak ini menunjukkan tidak hanya permasalahan belajar, tapi juga permasalahan perilaku ya. Iya. Iya, ada permasalahan perilaku karena dia menunjukkan perilaku seperti mengganggu teman, bertindak semaunya sendiri, tidak fokus. Ini ciri-ciri anak yang memiliki permasalahan perilaku. Nah, salah satu yang bisa diterapkan untuk permasalahan perilaku itu sebenarnya salah satu bentuk penerapan disiplin positif, Ibu. Jadi, anak ini tidak lagi diikuti maunya terus, karena yaitu kalau dia diikuti maunya terus, justru dia akan semakin merasa bahwa apa yang dia sudah lakukan itu benar. Jadi aku nggak apa-apa, kan saya masih diturutin kalau melakukan seperti ini, masih dituruti berarti nggak apa-apa gitu ya. Jadi ini menciptakan pemahaman yang keliru pada anak. Nah, bisa ditangani dengan disiplin positif. Disiplin positif itu artinya ada konsekuensi, ada kesepakatan lah, ada kesepakatan yang dibuat dengan anak bahwa kalau dia menunjukkan perilaku yang tidak semestinya atau yang tidak diharapkan oleh orang lain, maka dia akan menerima konsekuensi. Konsekuensi ini kita tidak sebut dihukum ya, tapi lebih pada mengembangkan dia nanti. Kalau kamu nggak selesaikan soal 1, kamu harus menyelesaikan soal 2 loh, gitu ya misalnya. Jadi ada konsekuensinya karena mengerjakan soal itu biar kamu belajar. Kalau misalnya kamu nggak mau, berarti kamu harus belajar lebih banyak, misal. Ya ini salah satu cara ya Ibu, walaupun memang perlu pengamatan lagi apa yang dibutuhkan anak ini sebetulnya. Apakah memang mungkin dia kurang perhatian, bisa jadi ya. Jadi apa segala ulahnya itu untuk cari perhatian. Selama dia belum diperhatikan, dia akan terus berulah gitu ya, tanda kutip, dia akan berulah. Bapak Uru anak baby itu. Bentar, Iya. Dia cari-cari perhatian. Ya mungkin gitu, Bu Febe. Iya. Ya, Bu Febe. Ya, halo. Ya, Bu, bagaimana? Jawaban saya sudah terdengar. Apa Ibu mau bertanya lagi? Jadi, giat lagi untuk mempertegas anak itu, ya. Guru-guru untuk anak itu, ya, Bu. Memang kami agak kewalahan dengan perilaku ya anak ini, karena juga memang Bebannya kemungkinan tidak ya sesuai. dari latar belakang dari rumah seperti itu. Memang agak kewalahan karena orang tuanya pun juga katakan kewalahan dengan anak itu. Ketika mau belajar, disuruh belajar dia tidak mau mengikuti, dia suka ikuti kata hatinya sendiri seperti itu. Tunggu di belakang, Pak. Ya, betul Ibu. Ini salah satu juga bahan pengamatan lebih lanjut bahwa bisa jadi banyak hal yang menyebabkan perilaku anak ini. Bisa karena kurang perhatian orang tua tadi, bisa karena justru pola asuh orang tua yang tidak konsisten. Jadi di satu sisi kadang anak ini dibolehkan semaunya, kadang orang tua mendadak menjadi sangat galak, sangat membatasi, sering marah misalnya, atau kemudian pola asuh lain yang sifatnya kurang membangun kebiasaan dan perilaku baik pada anak.
Terima kasih Bu atas pencerahannya. Gitu, Ibu. Waalaikumsalam. Oke. Ya, Bu, selanjutnya Bu, silakan Ibu pertanyaan Luki berikutnya. ada pertanyaan Iya. via chat room ini, Bu? Oh iya, iya, baik, saya baca. Maaf, ini saya baru membuka. Iya. Suaranya terputus. Keren, Pak Benar. Saya mute Pertanyaan. dulu semua ya sebentar, Bu, biar nggak ini. Oh, ini dia. Ada pertanyaan. Terbalik ketika menulis angka dan huruf. Angka 5 ke belakang, dan seterusnya. Apakah ini termasuk disgrafia? Jika iya, apakah sembuh dengan berlatih? Oh ya, baik, terima kasih pertanyaannya, Ibu. Usia TK 5-6 tahun itu adalah masa belajar, masih masa berkembang kemampuan menulisnya. Jadi memang belum, usia 5-6 tahun belum diwajibkan harus menguasai kemampuan menulis. Sehingga akan terlalu dini kalau kita menyebut ini sebagai disgrafia. Karena anak-anak ini memang belum matang secara kemampuan, baik secara usia maupun secara kemampuan menulis, membaca, berhitung, dan lain-lain. Jadi akan terlalu dini jika kita mengatakan ini disgrafia, Ibu. Lebih mungkin pada menulisnya. Saya rasa seperti itu. Belum tentu disgrafia ya, Bu. Baik, itu mungkin jawabannya Bu Luki. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau langsung memberikan pertanyaan atau bisa juga menulis lagi ya di chat. Saya Ya, buka. menulis di chat bisa. Mungkin bisa buka lagi Mas Reza? Saya buka lagi ya. Nah, oke. Nah, di-unmute lagi. Ya, silakan Bapak Ibu, apabila ada yang ingin berikan pertanyaan secara langsung kepada Ibu Luki, tadi sudah dari Bu Febe dari Kota Bitung, silakan. Ya, ini Pak Amin Takalar. Iya, Oke, Pak Amin, silakan silakan Pak Amin. Ya, silakan Pak Amin. Pak Amin, silakan bisa diberikan pertanyaannya. Pertanyaan itu kan ada pola pendampingannya dalam bentuk individual. Ya, tetapi kan selama ini kita menganut sistem strategi berubah, terkadang individual, kadang berkelompok. Apakah itu masih bisa kita gunakan terhadap pola pembelajaran yang kita lakukan? Kadang ada dulu istilah secara individual, tiba-tiba dalam waktu beberapa menit berubah menjadi kelompok, berubah menjadi secara umum begitu. Apakah masih bisa kita lakukan atau kita gunakan terhadap pola-pola pembelajaran seperti ini, Bu? Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih. Bapak, siapa tadi namanya ya, Bu? Pak Amin. Oh, Pak Amin, ya. Mohon maaf. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Amin, menarik sekali ya, dan berdasarkan pengalaman Bapak mengajar. Nah, memang ketika mengajar kita tidak bisa menerapkan satu metode untuk semua, karena kan memang ada pendekatan yang lebih sesuai, misal ada pembelajaran tertentu yang lebih dimaksud dengan pendekatan individu pada anak yang memiliki masalah belajar tadi, bukan pada pembelajaran di kelas ya Pak. Jadi pembelajaran di kelas ataupun apa itu namanya, metode penyampaian di dalam kegiatan belajar mengajar itu bisa tetap dilakukan sesuai dengan target pembelajaran yang ingin dicapai. Tapi kalau kaitannya dengan anak ini, anak tertentu ini, anak yang memang diduga mengalami permasalahan belajar atau memang sudah jelas menunjukkan karakteristik gejala permasalahan belajar, kita perlu menganalisa lagi dia bermasalah di mana. Karena bisa jadi tidak merata pada semua mata pelajaran. Dia bisa tertinggal di matematika ya, karena memang tadi dia sulit memahami angka misalnya. Jadi perlu pendampingan individual di matematika. Jadi penguatan pemahaman di subjek mata pelajaran tertentu. Sementara untuk pembelajaran lain, ya tetap dia harus, justru dia tidak boleh dikucilkan dan diberi les privat di tengah-tengah pembelajaran di kelas. Menurut saya itu malah menciptakan jurang atau gap, dan justru malah bisa
memicu bullying misalnya, kan dia akan terlihat sangat berbeda dengan teman-teman. Justru prinsip sekolah inklusi atau pendidikan inklusif tidak seperti itu. Anak-anak tetap dilibatkan dalam kelas sebagaimana teman-teman yang lain, tapi ada penambahan pembelajaran untuk subjek-subjek yang dia lemah. Kita fokus pada meningkatkan dan mengoptimalkan kemampuan yang dia kurang tadi. Mungkin seperti itu ya Pak Ami. Ada pertanyaan lagi Bu yang via chat. Ya, baik. Ini saya sudah baca juga dari Bu Fia ya, Kabupaten Karo. Oh, ternyata ini seluruh Indonesia ya. Saya pikir hanya Jawa Tengah ternyata. Dari mana-mana ya, Pak? Iya. Baik, ini selamat siang Ibu. Saya Fia dari Karo. Pertanyaan saya, bagaimana menangani anak dengan kesulitan belajar di masa pandemi? Nah, ini juga pertanyaan yang sangat menarik karena menjadi tantangan tersendiri secara metode ya Bapak Ibu. Tadi yang saya sampaikan itu memang berbasis penanganan di kelas. Jadi kita bisa nambah classroom activity atau kegiatan-kegiatan di kelas yang menunjang pembelajaran anak supaya tidak tertinggal dengan teman-teman yang lain. Tapi dalam pembelajaran yang seperti ini di masa pandemi ini memang tantangan betul, sehingga Bapak Ibu sebagai guru meskipun sudah memiliki dasar program yang sangat sistematis, tapi kalau kemudian tidak bisa dieksekusi oleh orang tua di rumah, ini juga menjadi hambatan yang nyata saya rasa. Jadi kuncinya menurut saya untuk pembelajaran di masa pandemi, school from home itu adalah komunikasi dengan orang tua. Jadi orang tua diminta untuk selalu mengupdate kondisi anak dan juga Bapak Ibu bisa sewaktu-waktu meminta tolong orang tua bagaimana saat tugas membaca atau membaca cerita atau tugas membaca soal cerita, Bu, tolong direkam pada saat anak mengerjakan misalnya. Dengan demikian Bapak Ibu bisa ikut mengobservasi bagaimana penanganan orang tua dan bagaimana progres anak ini ketika mengerjakan tugas. Ini salah satunya itu, komunikasi dengan orang tua itu sangat penting. Dan juga bisa memberi pendampingan dengan memberi tugas tambahan, tapi tetap secara daring ya, secara online kita lakukan, dan terus melakukan pengamatan seperti tadi saya sampaikan. Mungkin begitu Bu Fia, bila kurang jelas bisa di chat lagi pertanyaannya. Itu yang dari Bapak Prawito di Trenggalek Bu, yang kriteria anak disabilitas yang bagaimana yang harus diterima di sekolah umum. Halo, Bu Luki. Luar biasa atau SDSLB. Baik, terima kasih Pak Prawito. Kriteria Bu Luki sepertinya suaranya gangguan lagi nih. Iya, jaringannya kali ya Mas Reza ya. Iya, Kita bisa. tunggu dulu ya Bapak Ibu ya. Iya, kita di unmute dulu sebentar. Kalau dia kecil, yang kecil lebih mahal, ya kalau yang kecil lebih mahal, bagus beli yang besar. Ya mungkin Bapak Ibu bisa juga sambil menyiapkan pertanyaan lagi Bapak Ibu. Ya. Kalau ada 16 Karena ini masih Bapak ada Ibu ada yang mau gangguan Ibu Luki. Iya. Halo. Saya WA lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Iya, maaf tiba-tiba tadi mati, koneksinya terputus. Iya Bu. Baik, tadi saya di tengah menjawab pertanyaan dari Pak Prawito. Ya, Pak Prawito Ya, dari Pak Trenggalek Prawito. ya, Bapak. Bapak tadi menanyakan kriteria
klasifikasi anak-anak bersekolah di mana, SLB, sekolah umum, atau inklusi. Kalau untuk kategori disabilitas intelektual atau tunagrahita, Mancing apa kalau misalnya nggak pakai remote? sebaiknya yang disekolahkan di Remote-nya SLB apa? itu yang kategorinya intelektual ringan, itu masih bisa sekolah di sekolah inklusi. Tapi harus memiliki shadow teacher atau guru pendamping khusus untuk di kelas, untuk dia sendiri. Walaupun pada kenyataannya ini sulit dilakukan ya, untuk sekolah inklusi negeri misalnya. Nah, sekolah inklusi kan ada yang swasta, ada yang negeri. Nah, ini juga tergantung kemampuan orang tua misalnya untuk bisa mempekerjakan guru pendamping khusus ini. Nah, ini yang salah satu bisa menjadi pertimbangan ketika anak dengan disabilitas intelektual ringan mau masuk ke sekolah umum atau sekolah inklusi, sangat disarankan untuk didampingi secara intensif, bahkan ketika di kelas. Jadi memang ini sebetulnya tidak disarankan untuk sekolah umum. Kembali lagi saya katakan idealnya demikian, walaupun secara kondisi kadang di suatu wilayah tidak ada tenaga dan instansi pendidikan yang memadai untuk anak-anak dengan disabilitas intelektual sehingga mau tidak mau bersekolah di sekolah umum. Nah, itu yang harus menjadi pertimbangan. Bila tetap di sekolah umum karena kondisi seperti ini, maka guru kelas, setidaknya guru kelas harus siap memberikan pendampingan yang intensif. Lebih dari anak-anak yang lain. Demikian Pak Prawito. Selanjutnya. Ini ada lagi ini Bu, dari di chat. Ya, dari Bu Neti. selanjutnya, ya Bu Neti. Saya Neti dari Kepahing mohon solusi. Di sekolah tempat saya ada anak istimewa, memiliki kekurangan fisik, tidak seperti berbicara, berjalan dibantu, belajar harus khusus satu yang mendampingi. Guru kesulitan dan pernah komunikasi ke orang tua agar di sekolah khusus, tapi orang tua tidak mau dan marah. Bagaimana cara agar dapat menyampaikan? Wah, ini kebetulan saya pernah mengalami hal yang sama. Jadi, tapi orang tua sebetulnya tidak marah ya kalau dalam kasus saya. Orang tua itu masih pada tahap berusaha menerima. Jadi Bapak Ibu, wajar bila mendapati sikap orang tua yang tidak sepenuhnya suportif atau langsung begitu saja bisa menerima kondisi anak. Tentu ini adalah suatu yang sulit sehingga tidak semua orang bisa langsung menerima ya. Nah, itu yang terjadi pada orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Ini suatu karakteristik yang muncul pada kebanyakan orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Mereka melewati suatu tahap untuk berusaha menerima. Jadi ada di situ upaya atau sikap yang berusaha menolak, mengelak. Anak saya nggak apa-apa kok, anak saya bisa ini, bisa itu. Anak saya bisa sekolah di umum, anak saya mudengan kok, anak saya bisa nyanyi, bisa ngafalin ini, dan seterusnya. Jadi berusaha meyakinkan pihak sekolah bahwa anaknya tidak bermasalah. Tapi ada baiknya memang yang menyampaikan selain guru juga ada figur otoritas yang berperan, dalam hal ini kepala sekolah. Kepala sekolah salah satu figur otoritas yang memiliki power atau jaringannya ya ini ya. Ya, memiliki peran untuk bisa membantu guru menyampaikan hal ini kepada orang Bapak Ibu, tua. kayaknya ini jaringannya agak terganggu ya. Iya. Jaringan saya ya, Bu? Enggak, lancar Bu, oh, tetap iya. bisa dengar. Iya, baik. Pertanyaannya sudah, sebentar, yang di chat sudah. Yang ini sedang saya jawab, Ibu. Yang lagi Bu dijawab. Neti. Oh iya. Ya, yang Bu Neti sedang. Ya, Bu Neti sedang saya lengkapi jawabannya, ini belum selesai tadi. Jadi saya sarankan kepada Bu Neti sebagai guru bisa melibatkan peran pemimpin atau figur otoritas di sini, salah satu atau stakeholder, salah satunya bisa kepala sekolah atau dewan komite atau tokoh masyarakat, atau kalau memungkinkan bisa tenaga ahli, baik itu dokter anak ataupun yang mengerti tentang tumbuh kembang anak,
untuk membantu menyampaikan pada orang tua. Tujuannya tidak lain adalah untuk kepentingan anak. Bila orang tua tetap tidak setuju, kita kembalikan lagi bahwa ini bukan untuk kepentingan sekolah, bukan untuk kepentingan yang lain, melainkan kebutuhan anak ini sendiri. Karena bila anak tidak mendapatkan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya, ya dia tidak akan punya kesempatan untuk mengembangkan potensinya yang lain. Ya karena tadi, guru akan tidak mungkin sibuk hanya dengan anak ini, sementara anak lain butuh perhatian. Anak ini untuk pembelajaran sehari-hari aja butuh didampingi intensif. Maka dari mana guru punya waktu untuk melihat apa yang sebenarnya dia mampu, potensi apa yang dia miliki, kan gitu. Tapi kalau di sekolah khusus, guru sudah memiliki kompetensi yang lain daripada guru sekolah umum. Di sekolah khusus juga mungkin akan bisa lebih optimal karena muridnya sedikit dan juga lebih intensif pendekatannya. Mungkin ini salah satu yang bisa menjadi alasan mengapa orang tua perlu diyakinkan. Kemudian saran saya yang lain yang tidak kalah penting adalah terus mendampingi orang tua ini, artinya menyediakan segala sumber yang dibutuhkan. Misal ada rekomendasi sekolah luar biasa yang bagus, atau sekolah yang gurunya berkompeten, anak-anak di sana terlihat ceria dan menikmati misalnya. Ini salah satu pertimbangan yang akan sangat mempengaruhi keputusan orang tua untuk menyekolahkan anak di sana. Jadi tidak terkesan sekolah yang saat ini anak bersekolah itu ingin menyingkirkan atau kemudian tidak menerima anak dengan kebutuhan khusus seperti ini, tapi mengarahkan pada yang lebih tepat sesuai kebutuhannya. Mungkin begitu, Bu Neti. Baik, selanjutnya ini pertanyaannya Bapak, namanya nggak ada, ini nama handphonenya ya. Saya Abdul Muiz. Oh, Bapak Abdul Muiz, mohon maaf. Pak Abdul Muiz dari Sulawesi Selatan, mohon penjelasan. Pertama, pada satuan TK biasanya terdapat apa ini, Pak? Belum selesai mengetik sepertinya. Sebentar, Bu. Masih dilanjutkan. Oh, mic-nya juga nggak terdeteksi. Oh ya, Pak Hendra ya. Bu Luki, terima kasih waktunya. Tahapan deteksi kesulitan anak dan instrumen langkah disiplin anak. Wah, ini menarik sekali ya, Pak. Kebetulan untuk tahapan deteksi ini ya, kami di Kota Semarang mengembangkan screening tools memang. Kami mengembangkan suatu instrumen untuk membantu guru mengobservasi guru dan orang tua ya, mengobservasi atau mengidentifikasi permasalahan pada anak. Termasuk di dalamnya permasalahan perilaku, permasalahan emosional, dan kesulitan belajar. Nah, kami memiliki tools atau instrumen yang kami kembangkan bersama ini, dan sejauh ini sudah diterapkan di sekolah-sekolah inklusi di Kota Semarang. Nah, tahapan ini nanti membantu Bapak Ibu di tahap kedua tadi. Tahap kedua ya, menggunakan instrumen deteksi yang tepat itu. Jadi tadi di tahapan deteksi kan yang pertama itu mengidentifikasi, yang kedua tadi analisa ya atau deteksi ya. Yang kedua itu yang dideteksi, itu tahapan deteksi itu yang bisa menggunakan instrumen yang saya sampaikan tadi. Jadi sebetulnya prinsip dari penggunaan instrumen ini adalah pengamatan. Bapak Ibu melakukan observasi, tapi lebih cermat. Kalau biasanya mungkin ngamatinnya secara random ya, secara acak gitu. Ya sih memang kayaknya anaknya begitu, jadi jawabannya kayaknya atau sepengamatan saya sih beberapa kali dia misalnya. Jadi ini belum dikategorikan hasil observasi yang valid. Hasil observasi yang valid adalah harus tercatat. Jadi misal dalam satu hari, berapa kali anak ini menangis, berapa kali anak ini memukul temannya, berapa kali anak ini tiba-tiba keluar kelas di saat pelajaran, berapa kali anak ini tidak mengerjakan tugas kalau kita bicara konteks belajar di rumah, berapa kali anak ini melawan orang tua karena tidak mau belajar di rumah. Nah, pencatatan ini haruslah lengkap. Dalam satu hari berapa kali, berapa jam sekali munculnya misal. Jadi itu menjadi dasar untuk penanganannya akan seperti apa. Itu Bapak Ibu yang terkadang kita lupakan. Kadang kalau melihat anak
bermasalah atau melihat anak yang berbeda dari anak lain, kita buru-buru kepengen mengintervensi. Buru-buru pengen, aduh harus diapain sih anak ini? Kita lupa tahapan yang penting, yaitu asesmen ini, deteksi. Deteksi dini adalah tahap yang penting dan tidak boleh dilewati. Jadi kalau mau memberi penanganan yang tepat, harus tahu dulu datanya harus lengkap. Datanya harus lengkap, pengamatannya harus berkelanjutan. Seperti itu. Seperti itu Bapak. Yang Bapak Abdul tadi belum diselesaikan mengetiknya, mungkin nanti bisa disambung. Mungkin bisa via Ibu Andi. Ini bisa. Ini ada pertanyaan lagi? Oh, ada lagi. Oke, ya. Oh ya, instrumen. Ya, instrumen atau buku ini ya. Sebenarnya kalau di Semarang ini buku saku, buku pedomannya ini dibagikan gratis, Bapak. Ini saya bisa tunjukkan sebenarnya. Nah, ini buku panduannya seperti ini kalau di... Halo, Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Ya, bisa Bu. Bisa, dengar. Ya, ini panduan deteksi dini untuk kesulitan belajar di Kota Semarang. Kami membuatnya seperti ini. Ini yang untuk perilaku. Ada satu lagi yang untuk permasalahan emosi. Jadi buku saku ini dibagi hilang lagi. Koneksinya hilang lagi. Bu. Ibu Luki, koneksinya terputus Halo, lagi. Bu Luki, suaranya nggak dengar. Suaranya nggak terdengar. Halo, bisa ya, dengar? Ya, sudah terdengar. Bu. Sudah. Bu. Ya. Baik. Sekali lagi ini adalah buku yang dibagikan di Kota Semarang, tapi ini adalah kebijakan dan hak cipta pada pemerintah Kota Semarang. Maka saya tidak memiliki otoritas untuk membagikan ini, saya juga nggak punya banyak, saya cuma punya satu ini Bapak Ibu. Jadi buku ini sebetulnya dibagi gratis dan di dalamnya ada instrumen. Di dalamnya ada instrumen yang bisa digunakan untuk membantu Bapak Ibu mengamati seperti ini. Nah, ini ada instrumennya, ya ada checklist, nanti ada pengamatan perilaku apa yang muncul, Bapak Ibu checklist seperti itu. Ini ada di buku saku ini. Nah, saya terlebih dahulu akan meminta izin. Kalau Bapak Ibu berminat seperti ini, saya perlu meminta izin atau mungkin nantinya ada prosedur yang harus diikuti oleh Bapak Ibu atas nama Dinas Pendidikan di kabupaten atau kotanya masing-masing untuk mengajukan permohonan resmi meminta kopi dari instrumen ini, karena kembali lagi ini adalah hak cipta dan wewenang dari Dinas Pendidikan Kota Semarang. Nah, itu karena Dinas Pendidikan Kota Semarang memiliki program dan bekerja sama dengan psikolog untuk menyusun instrumen ini. Jadi walaupun saya yang menyusun, tapi hak cipta dan wewenang untuk membagi ini ada pada Dinas Pendidikan Kota Semarang. Mungkin nanti bisa ada prosedur resmi surat atau permintaan semacam itu. Saya juga kurang bisa menjawab Bapak Ibu untuk saat ini. Ya, mungkin sudah semuanya ya yang dari chat ya, Bu Uki. Iya. Oh iya, ini ada yang menanyakan apakah dijual, tidak dijual. Saya bisa menjawab tidak dijual. Apakah bisa diunduh? Nah, ini bisa diunduh atau tidak, ini saya coba saya cek kembali ya, karena kemungkinan bisa diunduh. Nanti kalau semisal memang ada, di-share dan bisa di-download oleh Bapak Ibu masing-masing, nanti saya akan berikan link mungkin melalui Bu Sita ya. Kebetulan Bu Sita itu teman seangkatan saya dulu kuliah. Jadi nanti biar saya komunikasi dengan beliau. Begitu Bapak Ibu. Ya, siap Bu Uki. Ya. Mungkin ini karena waktu Bu Uki juga terbatas ya, tapi mungkin satu terakhir ya pertanyaan dari saya Bu Uki. Ini terkait dengan masalah soul learner ya. Kadang ini kan sering terjadi di daerah ya. Orang tua nggak tahu nih kalau anaknya itu kok diajari kok nggak
bisa-bisa misalnya ngerjain tugas kok enggak selesai-selesai. Nah, kira-kira bagi orang tua gimana kiat-kiatnya menghadapi anak-anak yang mengalami slow learner seperti ini? Iya, mohon maaf ini Bu Sita suaranya. Iya. Iya, Oh, suaranya beda ya. waduh, sudah beda. Oh iya, baik Ya. untuk yang slow learner ya. Slow learner mohon maaf tadi di tingkat pendidikan SD. Maaf. SD misalnya, contohnya SD Oh. deh. Oh ya, misalnya SD. Slow learner misalnya SD. Tadi di tayangan slide sudah saya sampaikan juga kalau di untuk anak slow learner memang membutuhkan pengulangan. Ini kan tipenya salah satu mungkin yang paling mudah bisa diidentifikasi Bapak Ibu adalah ini anak kok loadingnya lambat gitu ya, nggak mudengan gitu. Sekali dikasih tahu belum mudeng temennya, sementara temennya udah bisa ngerti dengan satu kali penjelasan. Nah, sementara anak ini harus diulang. Nah, ini salah satu strategi intervensi yang paling sederhana dan bisa diterapkan, mengulang kembali, melakukan remedial atau remediasi untuk satu konsep tertentu. Jadi jangan memberikan banyak konsep bersamaan. Misalnya kita lagi ngajarin dia pengurangan. Untuk memahami, saya kebetulan juga pernah menangani anak dengan slow learner ya. Jadi untuk memahami pengurangan puluhan aja, nyimpen itu apa sih operasi pengurangan itu aja dia harus berulang kali baru paham. Bukan hanya penjelasan tapi juga latihannya. Jadi banyak penyesuaian baik secara metode, penyampaian maupun juga tools alat bantunya yang untuk bisa memudahkan anak-anak ini belajar seperti itu. Ya, terima kasih Bu Uki atas waktunya dan juga pertanyaan semua sudah terjawab. Dan ini 14.30 ya, Bu Uki ke room selanjutnya. Ya, dan mungkin kita bisa mungkin kita bisa akhiri ya untuk sesi kita bersama Ibu Uki terkait dengan bagaimana kita menghadapi anak-anak yang memiliki permasalahan belajar. Tadi ada satu chat dari Pak Muiz ya untuk anak hiperaktif. Nanti kita ada sesi sendiri nanti, bisa dijawab di narasumber berikutnya karena nanti kita ada khusus materi terkait dengan bagaimana menangani anak-anak yang hiperaktif dan juga anak-anak yang mungkin butuh atensi dalam belajar. Ya, terima kasih Bu Uki atas waktunya. Sangat menarik sekali. Semoga ilmunya ini bisa kami terapkan. Adalah fasilitator untuk mendampingi orang tua ketika orang tua mungkin mengalami anak-anaknya mengalami permasalahan-permasalahan dalam belajar ini. Ya, sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan sebelum kita tutup sesi kita bisa foto dahulu. Mas Reza. Ayo yang lain keluarkan gambarnya. Pak Hendra. Ayo. Selamat datang Bapak. Dari awal. Saya baru lihat. Yang lain masih ngumpet. Ayo, Prawito. Ya, PCP. Corona. Ya, silakan Bapak Ibu. Kita foto dahulu. Amin. Ya, Pak Prawito bisa tunjukin fotonya. Pak Prawito. Umar Diana. Untuk ya, semuanya. Terima kasih Ibu. Gimana ekspresinya Pak? Gini. Mari. Sudah. Balik. Reza bisa kasih aba-aba Mas Reza. Mantap. Oke, sudah Bu, sudah. Sorry, lupa tadi. Ya, terima kasih Mas Reza. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih atas waktunya. Semoga ini bermanfaat dan mohon maaf apabila selama sesi ini kita ada banyak kesalahan dan mungkin tadi ada sedikit gangguannya, tapi insya Allah semua materinya, semua ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Sampai hari Sabtu. Terima kasih Bu Lumi. Bisa disampaikan.